Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan menceritakan pendakian yang dilakukan oleh teman kita Maya menuju ke Gunung Budak via jalur Sirah Kencong, jalur pendek dan terjal yang cukup menantang tapi kurang populer di kalangan para pendaki karena kebanyakan para pendaki lebih memilih jalur via Panderman. Buat teman-teman yang belum tahu, Gunung Budak ini merupakan salah satu dari 7 gunung tertinggi di Jawa Timur. Entah kenapa sering sekali saya mendengar para pendaki pemula, terutama di daerah dekat saya sini, yang bilang kalau mau coba mendaki untuk pertama kalinya ke Gunung Budak aja karena gampang. Di situ saya sepenuhnya tidak setuju dengan pendapat itu karena menurut saya pribadi Gunung Budak ini tidak bisa dianggap seperti itu ya. Dan itu juga yang ternyata terjadi sama Maya, yang karena omongan-omongan seperti itu dia melakukan solo hiking atau pendakian sendirian nekat ke Gunung Budak ya. Maya yang saat itu masih muda dan menggebu-gebu melakukan pendakian pertamanya ke Gunung Panderman, dan itu membuat Maya jatuh cinta dengan dunia pendakian. Sampai akhirnya dia nekat melakukan solo hiking ke Budak ini sebagai pendakian keduanya, yang justru menjadi pendakian yang sangat mengerikan untuk dia. Dan sebelum cerita ini saya mulai, silakan subscribe dulu biar saya tetap semangat dan konsisten untuk terus membagikan cerita-cerita dari teman-teman kita, terutama di dunia pendakian ya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Maya yang saat itu masih berusia 18 tahun dan baru lulus SMA memutuskan untuk istirahat dulu 1 tahun sebelum kuliah. Di saat yang sama, untuk mengisi waktu luangnya, Maya sering nongkrong dengan teman-temannya yang beberapa di antara mereka memang pendaki ya, yang akhirnya membawa Maya pada pendakian pertamanya menuju ke puncak Panderman. Sejak saat itu Maya merasa dia telah jatuh cinta dengan dunia pendakian. Bahkan 2 hari selang dia baru turun dari Panderman, Maya sudah mulai tanya-tanya lagi ke teman-temannya, nanti mau ke gunung mana lagi, kayak gitulah kira-kira. Singkat cerita, 1 bulan setelah pendakian pertamanya, Maya sudah mulai tidak sabar. Dia benar-benar pengen mendaki lagi, tapi karena teman-temannya ini punya kesibukan masing-masing, mereka susah untuk ketemu waktu yang pas untuk mendaki sama-sama gitu. Sampai akhirnya salah satu teman Maya ini bilang, kenapa nggak ke Budak aja Mai, kan gampang, sendiri juga bisa, kayak gitu kira-kira. Teman Maya ini sebenarnya bermaksud untuk bercanda, tapi entah kenapa Maya memikirkan itu dengan serius. Maya bahkan mencari banyak info soal Gunung Budak dari beberapa sumber, dan dia baru tahu saat itu ternyata Gunung Budak bisa ditempuh lewat jalur yang sama dengan Panderman. Hanya berbeda nanti saat sampai di persimpangan. Tapi Maya nggak mau lewat jalur yang sama, dia ingin lewat jalur yang lain yang belum pernah dia lewati biar ada pengalaman baru gitu. Sampai akhirnya dia dapat info soal jalur Sirah Kencong dari beberapa teman gitu. Singkat cerita, Maya pun nekat melakukan pendakiannya sendirian karena dia tahu gak mungkin untuk memaksa teman-temannya. Maya juga tidak berpamitan kepada orang tuanya karena pasti tidak diizinkan gitu. Maya pun berangkat dari rumahnya dengan mengunci kamarnya dan keluar lewat jendela pada pukul 3 pagi agar tidak ketahuan orang tuanya gitu. Kemudian Maya jalan kaki dari rumahnya ke
jalan raya dengan membawa peralatan yang seadanya karena memang Maya tidak punya banyak peralatan pendakian. Sesampainya di jalan raya, Maya naik bus menuju ke terminal dan selanjutnya dia langsung naik beberapa transportasi umum dan baru tiba di pos perizinan Sirakencong ini sekitar setengah 8 pagi. Saat itu Maya sempat memotret peta jalur yang ada di pos perizinan untuk berjaga-jaga biar bisa tetap sesuai jalur gitu. Setelah mengurus perizinan, Maya pun memulai pendakiannya. Maya mulai jalan mengikuti jalur setapak sempit yang berkelok-kelok menaiki bukit yang menuju ke kawasan wisata Kebun Teh Sirakencong. Sampai detik itu Maya ini masih menikmati perjalanannya gitu. Sampai akhirnya Maya tiba di area Prapapat. Prapapat ini merupakan area datar di tengah-tengah kebun teh yang biasa dipakai untuk camping area. Sesampainya di Prapapat, entah kenapa Maya ngerasa sangat capek, padahal belum 1 jam dia berjalan gitu. Maya pun mencari tempat teduh untuk istirahat dan minum. Saat Maya istirahat ini, dia ini agak sedikit heran ya, karena melihat matahari yang sudah berada di tengah-tengah padahal masih pagi menurut dia gitu. Karena dia berangkat dari pos tadi juga baru jam 8 lebih sedikit. Tapi Maya ini tidak terlalu mikirin kayak gitu. Setelah itu Maya pun lanjut jalan lagi gitu. Sampai akhirnya dia sampai di batas kebun dan hutan yang lebih dikenal dengan area Wukir Negara ya. Saat itu entah kenapa melihat batas hutan di Wukir Negara ini, Maya tiba-tiba merasa ketakutan. Bahkan Maya ini sempat seperti berhalusinasi sebentar dan dia melihat di depan dia ini adalah tempat yang sangat gelap gitu. Tapi gak lama pandangan dia kembali normal. Nah, Maya ini gak mau pendakiannya gagal dan akhirnya meski dia ketakutan tanpa alasan yang jelas, Maya tetap memulai pendakiannya memasuki area hutan. Jalur yang dilewati Maya saat itu, hutannya ini sangat rapat dan lembab. Sinar matahari juga terkesan susah untuk masuk karena kerapatan hutannya ini gitu. Maya mengikuti jalur yang sudah mulai tertutupi oleh rumput karena terlalu lama mungkin tidak dilewati gitu. Dia terus berjalan menuju ke arah pos 1 dan setelah sekitar 1 jam berjalan, sampailah Maya di area pos 1. Jadi pos 1 ini tempatnya datar dan tidak terlalu luas, tapi cukup untuk 3-4 tenda lah kira-kira. Maya pun duduk beristirahat karena kelelahan, sampai dia baru menyadari kalau di kakinya ini ada banyak sekali lintah yang menempel gitu. Maya pun segera menaburi kakinya dengan garam yang dia bawa. Walau perih, perlahan lintah-lintah itu jatuh dengan sendirinya. Karena saat itu dia ngerasa lapar, Maya pun makan beberapa roti yang dia bawa karena dia terlalu capek untuk masak gitu. Sehabis makan, Maya pun bergegas untuk lanjut jalan karena dia gak mau membuang banyak waktunya. Dia pun jalan menuju ke pos 2, tapi entah kenapa di tengah-tengah perjalanannya menuju ke pos 2 ini, Maya benar-benar ngerasa kecapean sampai hampir tidak kuat untuk jalan lagi gitu. Dia pun akhirnya duduk selonjoran di tepi jalur. Entah kenapa Maya ini ngerasa lapar lagi gitu, padahal baru aja tadi dia makan gitu. Dia juga ngerasa udara ini mulai perlahan dingin. Akhirnya Maya pun memutuskan untuk masak mie instan saat itu. Nah, di tengah-tengah dia masak ini, barulah dia kaget karena saat dia melirik jam tangannya, ternyata sudah menunjukkan jam 3:30 sore. Maya keheranan saat itu karena dia ngerasa harusnya pada saat itu masih sekitar jam 10 sampai 11 siang karena dia juga baru jalan itu berapa lama gitu loh. Awalnya Maya ini mikir mungkin jam dia ini yang salah atau rusak, tapi dia kemudian mulai yakin itu benar ketika langit makin lama makin gelap dan suhu udara juga makin dingin gitu.
Maya pun mempercepat makannya dan segera melanjutkan perjalanannya gitu. Dia berharap bisa sampai di pos 2 ini sebelum maghrib, tapi ternyata Maya salah ya. Karena saat itu Maya baru menyadari kalau dia hanya berjalan berputar-putar dan dia mengenali area yang habis dia lewati gitu. Langit mulai gelap saat itu. Maya mulai panik. Dia segera cepat-cepat mengeluarkan senternya dan dia terus berjalan. Dan gak henti-hentinya dia berdoa agar tidak lagi berputar-putar dan kembali ke jalur yang benar. Langkah kaki Maya pada saat itu makin lama makin pelan. Dia sudah mulai kelelahan, tapi dia nggak mau berhenti di situ. Dan baru saat itu dia merasa perjalanannya ini sangat lama sekali. Dia melihat jam, waktu sudah hampir setengah 6 sore. Sudah hampir 2 jam Maya ini ngerasa hanya berputar-putar di area yang sama. Sampai akhirnya samar-samar Maya akhirnya mendengar suara azan maghrib. Dia berhenti untuk menunggu waktu sesudah maghrib sebelum dia melanjutkan perjalanannya gitu. Maya mulai bimbang apa dia harus lanjut atau pulang. Tapi ego Maya memaksa Maya untuk terus lanjut walau dia tahu kondisi fisiknya sudah mencapai batas. Waktu maghrib pun usai. Maya melanjutkan pendakiannya dan berharap bisa segera sampai di pos 2 agar dia bisa istirahat di sana. Dan ternyata baru sekitar setengah 8 malam dia sampai di pos 2. Padahal normalnya ketika berangkat jam 8 pagi, paling lambat jam 4 sore pasti sudah sampai di puncak. Tapi tidak dengan Maya. Dia baru sampai di pos 2 dan itu pun sudah malam. Masih ada 3 pos lagi yang harus dia lewati sebelum dia menuju puncak. Maya sampai di pos 2 ini dengan nyaris kehabisan nafas. Dia benar-benar lelah, sampai-sampai dia tidak sanggup lagi untuk sekedar cari kayu untuk membuat api unggun. Maya memakai sisa tenaganya untuk mengeluarkan sleeping bag dari tasnya. Dia ingin segera tidur malam itu. Tapi Maya ternyata tidak bisa tidur dengan nyenyak. Berulang kali dia terbangun karena dia ngerasa dia mendengar ada orang lewat di sekitarnya dan bisik-bisik gitu. Jadi kayak ada orang lewat ngomong bisik-bisik kayak gitu. Tapi begitu dia buka matanya, ternyata benar-benar sunyi, tidak ada orang sama sekali. Berulang kali Maya mengalami kejadian yang sama sampai akhirnya pagi pun tiba. Maya saat itu merasa badannya sudah kembali segar dan dia tetap bersemangat untuk melanjutkan pendakiannya. Selesai sarapan dan minum teh hangat, Maya segera bergegas melanjutkan pendakiannya. Kali ini dia menuju ke pos 3. Cuaca yang cerah dan angin yang sepoi-sepoi menambah semangat Maya untuk segera mencapai puncak. Saat itu dia terus berjalan dan lama-lama trek jalan sudah didominasi oleh hutan pinus. Maya makin bersemangat karena saat itu pemandangan ini begitu indah gitu. Sampai akhirnya sampailah Maya ini di percabangan jalur. Maya kembali memeriksa potret peta yang ada di HP-nya. Ternyata tidak ada percabangan di peta tersebut. Maya kebingungan harus pilih jalur yang mana karena keduanya terlihat hampir sama. Beberapa saat Maya sempat bimbang, tapi karena jalur yang kanan terlihat lebih lebar dan mudah, Maya pun memilih jalur itu. Dia mulai jalan lagi saat itu lewat jalur kanan. Maya terus berjalan perlahan sampai tiba-tiba Maya sangat terkejut karena dia merasa baru saja ada yang lewat di depan dia. Cepat sekali. Awalnya Maya mikir itu mungkin hanya angin, tapi entah kenapa ada bau harum yang samar-samar tercium oleh hidung Maya. Maya mulai sedikit merasa takut dan dia mempercepat jalannya. Gak lama Maya melihat dari kejauhan ada beberapa orang pendaki yang berjalan. Segera dia berlari untuk menyusul para pendaki itu sambil memanggil-manggil mereka.
Tapi justru pendaki itu terlihat semakin menjauh dan perlahan hilang. Maya kelelahan. Dia pun duduk untuk istirahat sebentar dan minum. Pada saat dia minum, lagi-lagi dia mendengar ada suara orang bisik-bisik yang seperti lewat di depan dia, tapi dia tidak melihat apa-apa. Rasa takut Maya semakin besar. Dia pun segera jalan untuk menyusul rombongan pendaki yang tadi dilihatnya. Tapi entah kenapa jalur yang Maya lewati semakin susah karena banyak sekali akar-akar dan tumbuhan rambat yang mulai menutupi jalur. Sampai akhirnya Maya berhenti karena di depan Maya ternyata ada jurang yang sangat dalam. Maya mulai melihat sekitarnya, tapi ternyata hanya hutan rapat yang dia lihat. Maya baru sadar kalau ternyata itu adalah jalan buntu setelah dia sama sekali tidak menemukan jalan yang bisa dia lewati. Maya bahkan keheranan bagaimana caranya dia bisa sampai ke situ. Maya pun berusaha mencari jalan yang tadi dia lewati, tapi semua terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Maya mulai panik karena menyadari dia sudah tersesat karena tidak tahu jalan kembali. Maya memeriksa HP-nya, ternyata baterai sudah habis, tidak bisa dihidupkan lagi. Maya pun terduduk di situ sambil menangis karena takut dia tidak akan bisa kembali pulang. Setelah beberapa lama, Maya pun mulai berjalan lagi menyusuri pinggiran jurang dan berharap bisa kembali ke jalur gitu. Lama dia berjalan, dia gak juga sampai di ujung jurang ataupun jalan yang bisa dia lewati. Akhirnya Maya pun berteriak-teriak meminta tolong, tapi sepertinya tidak ada yang mendengar. Perlahan hari sudah mulai sore. Maya segera mencari tempat untuk istirahat karena dia tahu tidak mungkin berjalan malam hari, apalagi di tepian jurang kayak gini gitu. Setelah menemukan tempat yang dia rasa aman, Maya pun segera memasak bekalnya karena dia sudah kelaparan sejak tadi gitu. Selesai makan, Maya hanya bisa rebahan sambil terus memikirkan bagaimana caranya dia bisa menemukan jalur. Langit semakin gelap. Maya yakin saat itu sudah melewati waktu maghrib karena jam tangan dia sudah tidak berfungsi lagi gitu, sudah mati. Udara mulai semakin dingin. Perlahan Maya mulai tertidur saat itu, mungkin karena kecapean. Tapi lagi-lagi Maya tidak bisa tidur lelap karena berulang kali dia mendengar suara bisikan dan auman hewan yang membuat dia kembali terbangun. Sepanjang malam Maya terus mendengar suara-suara itu. Esok harinya Maya kembali menelusuri tepi jurang untuk menemukan jalur sampai akhirnya dia melihat di depannya ada semacam padang rumput yang sangat luas dan di situ ada beberapa ekor kerbau yang sedang makan. Maya lega karena dia yakin kerbau-kerbau itu peliharaan dari seseorang gitu. Tapi itu tepat ada di seberang jurang. Maya pun segera mencari cara untuk menyeberang ke sana, yang mau gak mau memaksa Maya untuk menuruni jurang itu dan menyeberanginya. Dengan susah payah Maya pun mencari jalan menuruni jurang. Beberapa kali Maya terpeleset dan nyaris jatuh yang membuat tangan dan kakinya ini mengalami luka-luka karena menahan badannya gitu. Dengan menahan rasa sakit, Maya terus berusaha menyeberangi jurang itu. Hari sudah kembali sore ketika Maya akhirnya sampai di seberang. Seharian penuh Maya harus berjuang menyeberangi jurang itu, tapi begitu sampai di seberang, Maya benar-benar terkejut karena padang rumput yang dia lihat sudah tidak ada. Hanya ada hutan rapat yang sama seperti sebelumnya. Maya pun duduk lemas di situ. Dia menangis sejadi-jadinya gitu, menyesali pendakiannya gitu. Karena harusnya saat ini
dia sedang berkumpul bersama keluarganya gitu. Maya hanya berharap dia bisa untuk sekali lagi bertemu dengan teman-teman dan keluarganya gitu. Luka-luka yang diderita Maya ternyata cukup parah. Di sana sini banyak darah itu. Maya melihat bekalnya hanya tersisa sebungkus roti dan seperempat botol aqua kecil. Dia pun memakan bekal terakhirnya itu dan memutuskan untuk langsung tidur karena hari sudah gelap. Pada saat Maya tidur di malam ketiganya ini, Maya tiba-tiba terbangun karena dia mendengar suara keramaian. Saat dia membuka mata, Maya melihat di depannya ada semacam pasar malam atau pasar tradisional ya. Sama seperti pasar-pasar pada umumnya gitu, banyak para pedagang dan pembeli yang ramai di area situ. Tapi bukan itu yang membuat Maya ketakutan, karena ternyata yang dia lihat saat itu, semua penghuni pasar itu adalah sosok-sosok yang sangat mengerikan. Bentuknya bermacam-macam, semua mengerikan, dan yang lebih mengerikan lagi, ternyata setelah dia perhatikan, yang dijual di pasar itu adalah organ-organ tubuh dan kepala-kepala manusia. Melihat itu, seketika Maya ini berteriak ketakutan gitu. Dia bahkan terus berteriak sampai hampir menjelang pagi, seperti kayak histeris gitu. Sedangkan tubuhnya ini seperti kayak terpaku, nggak bisa kemana-mana. Sampai akhirnya Maya ini ngerasa benar-benar lemah dan tidak sanggup untuk ngapa-ngapain lagi gitu. Pandangan mata Maya mulai kabur dan Maya sudah benar-benar pasrah pada saat itu. Sampai akhirnya samar-samar Maya melihat seperti ada seseorang yang berjalan mendekat. Maya hanya bisa menangis lirih saat itu karena takut ini manusia apa bukan, apa jangan-jangan dia mau diculik dan dijual kayak di pasar itu. Semakin dekat sosok ini, Maya merasa seperti dia kenal karena mukanya ini kayak pernah dia lihat entah di mana gitu. Sampai akhirnya sosok laki-laki ini memanggil Maya. "Mai, ngapain di sini? Ayo pulang, kamu udah dicariin." Maya pun terkejut karena ternyata itu adalah Aryo, sahabatnya sejak kecil yang sudah lama tidak dia temui gitu. Tapi Maya sudah benar-benar kehabisan tenaga. Dia bahkan tidak bisa menjawab Aryo. Maya hanya bisa diem, nangis kayak gitu. Kemudian saat itu dia digendong oleh Aryo ini dan mulai berjalan menembus hutan. Singkat cerita, Maya sudah tidak ingat lagi apa yang terjadi gitu, karena dia terbangun sudah ada di dekat area pos perizinan. Samar-samar Maya ini mendengar suara azan subuh. Dengan sisa tenaganya, Maya berusaha untuk duduk dan menoleh ke sana kemari untuk mencari Aryo ya. Tapi saat itu benar-benar sepi. Ketika pos perizinan sudah buka dan Maya ditemukan oleh petugas, Maya segera dievakuasi dan dia pun bisa pulang dengan selamat itu. 2 minggu setelah kejadian itu, Maya meminta ayahnya untuk mengantarkannya menuju ke rumah Aryo untuk berterima kasih gitu. Memang mereka sudah terpisah cukup lama karena Aryo ini sama keluarganya berpindah beda kota gitu, jadi nggak pernah ketemu lagi. Tapi begitu tiba di rumah Aryo, Maya benar-benar tidak bisa percaya saat orang tuanya bilang bahwa Aryo sudah meninggal 7 bulan yang lalu. Saat si Aryo ini pergi ke rumah Maya untuk menemui Maya gitu, tapi di tengah perjalanan dia mengalami kecelakaan dan sempat dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit itu Aryo sempat dirawat 3 hari sampai kemudian dia meninggal. Dan di akhir hidupnya Aryo pernah bilang ke ibunya kalau dia kangen dan ingin sekali bertemu Maya. Semoga apa yang Maya alami bisa
memberi pelajaran pada kita semua biar kita tidak melakukan apapun tanpa persiapan yang matang dan tentu restu atau izin dari orang tua. Karena walau bagaimanapun kalau kita kenapa-kenapa, bukan cuma kita yang akan kesusahan gitu. Makasih buat Maya atas ceritanya, dan makasih juga buat yang sudah mendengar cerita ini sampai habis ya. Semoga Mbak Maya ini selalu sehat dan diberi kelancaran rezeki sama Tuhan. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya, dan salam sukmo, salam rahayu.